Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang anak-anak mahasiswa biologi ya Tulungagung, itu angkatan 2020 maba. Saya ucapkan selamat datang di kampus YIN Tulungagung meskipun belum dapat menginjakkan kaki di kampus YIN Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firayani, MSI. Saya salah satu dosen di tadris biologi ya. Untuk tahun ini saya mengampu mata kuliah biologi umum pada semester 1. Selain itu juga ada mata kuliah yang lain di semester 5, dan saya juga mengajar biologi umum di jurusan tadris fisika. Oke, salam kenal ya. Kalau mau kenalan dulu dengan saya asli lahir di kota Jombang ya, di Jombang. Kemudian untuk background studi saya ya, saya alumni S1 Universitas Negeri Surabaya, jurusan biologi non kependidikan atau biologi murni. Yang kedua, S2 saya alumni lulusan dari Universitas Erlangga atau UNER Surabaya, juga jurusan biologi namun spesialis mikrobiologi. Oke, ini langsung saja kita masuk ke kontrak kuliah, RPS dan kontrak kuliah ya. Untuk perkuliahan kali ini sementara 1 semester dilakukan secara daring ya. Ini saya mencoba membuat video pembelajaran. Saya merekam PPT saya sendiri. Nanti kita memakai 2 platform gitu ya. Pertama Google Classroom, yang kedua e-learning YIN Tulungagung. Namun paling banyak saya menggunakan Google Classroom, baik itu untuk diskusi maupun pengiriman tugas, dan tidak menutup kemungkinan materi atau link itu saya masukkan di e-learning ya. Ini ya, mohon maaf ya kalau ada video suara yang mengganggu karena tetangga saya juga beraktivitas. Oke. Kemudian selain itu saya juga menggunakan blog saya untuk memulai atau pengantar mata kuliah, dan juga YouTube itu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komennya lebih baik di Google Classroom ya, dan diskusi di sana gitu ya. Kemudian nanti mungkin ada beberapa kali pertemuan kalau kalian mengendaki pertemuan secara virtual atau tatap maya, bisa menggunakan Zoom meeting atau Google Meet atau aplikasi yang lain. Kemudian jika dimungkinkan karena dari instansi sudah memperbolehkan praktikum ya, mungkin nanti kita adakan praktikum, akan tetapi saya tidak mengharuskan atau mewajibkan semua anggota kelas bisa ikut praktikum, tidak ya. Mungkin nanti perwakilan, mungkin lab itu 10 atau 15 anak, 10 mungkin maksimalnya, karena harus mengikuti protokol kesehatan. Jadinya
praktikum tidak bisa dilakukan seluruh anggota kelas. Tapi kalau kalian tidak menghendaki praktikum di lab juga tidak apa-apa, nanti mungkin saya kasih praktikum secara mandiri seperti itu ya. Namun jika ada, saya mohon maaf tidak bisa menghadirkan sekalian. Jadi kalau gantian juga itu masalah juga, nanti saya juga kasihan yang jauh, misalkan harus datang, harus pergi keluar kota, itu juga untuk mengantisipasi COVID gitu ya. Dan saya tidak mau membahayakan resiko terhadap kalian sendiri ataupun diri saya ataupun pihak kampus di sini atau umumnya pada di Tulungagungnya ya. Jadi nanti mungkin bisa perwakilan, jadi mahasiswa yang mungkin ada dari kalian dari Tulungagung bisa merapat ke kampus ya. Enggak, perwakilan saja, mungkin nanti bisa di perwakilan kelas saja. Nanti perwakilan itu membuat merekam video atau merekam itunya gitu ya. Atau jika memungkinkan beberapa kali pertemuan ya monggo. Jadi di giliran itu misalkan praktikum hari pertama 10 anak, hari kedua 10 anak, hari ketiga 10 anak, kalau ada waktu dan saya juga tidak sibuk dengan yang lain, bisa dilakukan. Karena juga saya ada 4 kelas yang lain yang harus praktikum, itu mata kuliah saya saja, belum mata kuliah yang lain. Jadi karena labnya juga masih ada 1, jadi nanti antri ya. Jadi hemat saya sih mending perwakilan saja ya, perwakilan 10 anak gitu atau 15 anak gitu untuk mewakili praktikum. Dan 15 anak ini nanti sebagai tutor sebaya gitu, menyampaikan kepada teman-temannya yang lain apa sih praktikumnya itu ya. Jadi yang jauh nggak usah datang ke Tulungagung, karena juga bisa membahayakan diri kalian sendiri dan pihak di Tulungagung sendiri gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa kampus yang kena. Jadi ya perwakilan saja, itu hemat saya seperti itu ya. Saya buat satu kali pertemuan, nanti di dalam satu pertemuan itu ada beberapa praktikum sederhana ya. Yang penting saya sudah memberikan praktikum daripada tidak ada praktikum sama sekali, itu menurut saya seperti itu. Dan karena banyak mata kuliah yang praktikum dan harus bergantian ya, dan tidak bisa masuk semua, mungkin ada yang satu kali topik praktikum itu 3 pertemuan karena tidak bisa masuk lab semuanya. Kalau masuk lab semuanya nanti penuh, nanti tidak ada physical distancing ya, itu akan menjadi resiko penularan COVID. Nah, itu ya. Itu untuk pengantar ya mengenai perkuliahan biologi. Nanti kesepakatan silakan didiskusikan di Google Classroom seperti itu ya anak-anak. Ini kita langsung aja mengenai kontrak LPS dan kontrak kuliah ya. Definisi mata kuliah biologi umum. Mata kuliah biologi umum dilaksanakan dengan memuat konsep dasar tentang struktur keilmuan biologi. Jadi biologi umum hanya membahas tentang konsep dasar keilmuan biologi ya, yang teridentifikasikan dari segi objek, kemudian organisasi tingkat kehidupan, dan tema persoalannya yang menjelaskan konsep-konsep dasar biologi. Jadi nanti ini merupakan pengantar ya, sekilas pengetahuan pengantar guna mengantarkan kalian masuk ke mata kuliah berikutnya pada jurusan tadris biologi ini ya. Nanti setiap apa yang dipelajari di biologi umum nanti akan ada mata kuliah tersendiri gitu ya. Jadi ini hanya pengantar secara umum
agar nanti kalian kalau masuk ke mata kuliah biologi yang lain ya, karena kan ada beberapa mata kuliah, ada mata kuliah institusi, fakultas, dan jurusan. Jadi kalau kalian sudah masuk mata kuliah jurusan, nanti kalian tidak kaget gitu ya, ada sudah sedikit informasi yang sudah kalian dapatkan gitu ya. Jadi mengenai konsep dasar termasuk sejarah kehidupan, bagaimana biologi menjadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nanti ada kita belajar biologi sel, struktur dan fungsi hewan, struktur dan fungsi tumbuhan, perkembangan hewan, perkembangan tumbuhan, mikrobiologi ya, struktur fungsi organisme, reproduksi hewan, ekologi, bioteknologi, mungkin nanti ada juga evolusi seperti itu ya. Sedangkan capaian mata kuliah biologi umum atau yang lebih dikenal dengan bio-um ya. Jadi mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan biologi umum diharapkan dapat memahami dan mengkomunikasikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar biologi serta kaitannya dengan ilmu-ilmu lain sehingga memiliki wawasan biologi secara menyeluruh. Itu ya capaian mata kuliahnya. Ini materi perkuliahan pertemuan pertama, yaitu sekarang ini dalam video ini tentang RPS dan kontrak kuliah. Kemudian ada konsep dasar biologi, kemudian ada struktur dan fungsi sel, ada organisasi tubuh tumbuhan, yaitu hewan, tubuh tumbuhan. Kemudian pertemuan ke-6 ada pengen hewan dan tumbuhan. Kemudian ke-7 ada metabolisme. Kemudian pertemuan ke-8 mikrobiologi dan bioteknologi. Namun nanti di sela-sela ini materinya ya, namun di sela-sela itu pada pertemuan ke-8 ada UTS dan ke-16 ada UAS. Nah ini karena perkuliahan kalian itu masuknya lebih lambat daripada mahasiswa lama ya, dimulai 5 Oktober sedangkan perkuliahan harus selesai 26 Oktober dan 26 Desember, dan itu harus 16 kali pertemuan. Mungkin ya 1 minggu nanti kita akan kuliah itu 2 kali pertemuan, mungkin ya. Oke. Nah ini pembagian pertemuannya 1 sampai 8. 1 ada RPS dan kontrak kuliah, 2 ada konsep dasar biologi, pertemuan ketiga struktur fungsi sel, 3-4 struktur fungsi sel, 5-6 itu organisasi tubuh hewan, 7 organisasi tumbuhan, kemudian ke-8 UTS, ke-9 perkembangan hewan dan tumbuhan, 10 perkembangan hewan dan tumbuhan, 9-10 perkembangan hewan dan tumbuhan, 11 pertemuan 11 metabolisme, 12 ada mikrobiologi, 13 ada bioteknologi, kemudian ada praktikum. Nah praktikum ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, tergantung dari saya menjadwalkan praktikum di lab. Karena banyak pemakaiannya yang saya jelaskan tadi, maka harus ada regulasi kita menganut di lab kapan mendapatkan jadwalnya. Jadi belum tentu pada pertemuan ke-14 atau ke-15 itu ada praktikum. Yang jelas pertemuan 16 UAS ya. Kemudian ini penilaian saya, ada formatif 50% terdiri dari kehadiran 5%. Nanti kehadiran kalian masuk e-learning, nanti ada di bagian e-learning sudah ada daftar hadir, kalian masuk itu klik P present jika kalian hadir gitu ya. Kemudian tugas struktur 30%, kemudian partisipasi aktif dalam diskusi kelas 15%. Tugas saya buat besar karena saya nanti juga sering memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugas saya beri besar daripada UTS dan UAS. Kalau UTS 25%, UAS 25%. Kenapa? Karena saya menghargai kalian kalian mengerjakan tugas daripada UTS sama UAS. Dan kalau UTS UAS juga ada, mohon maaf saya nggak suudon, tapi kadang-kadang ada kecurangan, apalagi sekarang
UTS kalau UTS-nya secara daring gitu, kalian mau lihat literatur juga kebisaan ya, bisa gitu ya. Jadi saya lebih menghargai ke tugas, mungkin nanti saya lebihkan di tugasnya ini untuk nilainya ya. Jadi kalau kalian hadir kemudian aktif ya, mengerjakan tugas, UTS UAS nya dapat lumayan gitu ya, insya Allah nilai kalian bagus gitu ya. Itu kalau masalah nilai ya. Kemudian kalau ada lain-lain tentang biologi umum ini nanti bisa ditanyakan langsung di Google Classroom dan didiskusikan kalau kalian belum paham ya, karena ini kan pertemuan pertama kalian kuliah mata kuliah jurusan gitu ya, untuk biologi umum ya. Tidak apa-apa, saya orangnya seperti ini ya, kadang kita lihat seram tapi sebenarnya nggak seram kok ya. Jadi ini mohon maaf kalau ada suara-suara bising atau suara-suara yang tidak mengganggu ya. Ya terima kasih sudah berakhir. Silahkan like, subscribe dan komen video saya. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan silahkan didiskusikan di Google Classroom. Kita kuliah sesuai dengan waktunya, namun jika saya belum sempat membalas pertanyaan kalian, saya akan jawab sewaktu-waktu. Jadi mohon maaf ya kalau jadi kan lebih nyantai gitu ya. Jadi kalian tidak perlu dalam waktu 3 SKS itu 150 menit kalian memandangi laptop HP, tidak perlu juga seperti itu, tapi juga harus fokus jika ada diskusi di Google Classroom. Alhamdulillah kalian sudah masuk ke Google Classroom dan e-learning ya, dan mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oh ya, untuk Google Classroom tolong pakai nama asli kalian yang sesuai di daftar hadir mahasiswa ya, sesuai dengan data kalian yang ada di YIN Tulungagung ya. Jangan pakai nama samaran atau nama lebay, nanti kalau saya menilai sulit. Kalau kalian ingin dapat nilai ya silahkan dirubah dengan nama yang asli sesuai dengan di presensi kehadiran ya, sesuai dengan nama kalian yang kalian daftarkan di YIN Tulungagung itu ya. Jika ada pertanyaan setelah melihat video ini, kalian langsung bisa sampaikan di Google Classroom ya. Sekarang saya juga waktunya, kalau waktu ngajar ini kadang saya tidak gunakan untuk mementelingi Google Classroom atau pembelajaran yang lain, saya juga mengerjakan di samping mengerjakan yang lain. Jadi nanti kalau slow respon saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma waffiq la aw min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.